ada clash sama Bojan. Siapa? Si Cironya. Oh. Gue nggak tahu bener apa enggak, tapi itu sempat muncul ke permukaan. Ya. Sampai saat euforia kan dia nggak pakai baju jersey kan, dia pakai baju biasa kan. Yang pas euforia kemarin dia juara itu kan, yang nahan imbang lawan Barito kan tuh udah langsung juara kan. Terus dia ikut terlibat dia benar. Posisinya, nah katanya gitu. Jadi, tapi gue agak ada usulan random sebenarnya, dan ini sebenarnya udah diterapkan di bulu tangkis, challenge. Iya. Gue nggak tahu ini kita kan seperti bapak produser kita kan ngalir aja kan, jadi feel free aja. Iya, kenapa nggak dibikin challenge gitu? Jadi kayak tadi misalnya Bang Yuke bilang ada satu peristiwa yang lu kok nggak review on field nih pelanggarannya nih, coba lu lihat gitu. Mungkin bisa dites satu pertandingan satu, jadi lu punya jatah ya, kalau memang benar-benar ada di bagian yang krusial. Itu gitu. Makin kesini makin ke ujung malah tambah rame, terutama soal wasit nih, makin kontroversial keputusannya. Waduh. Kalau nggak rame bukan Indonesia namanya. Itu dia. Jadi kalau nggak rame bukan Indonesia. Iya, kalau memang sebetulnya dengan adanya VR ini kita sih udah patut bersyukur ya. Di musim penuh ini ada VR. Pada awal sampai mungkin 2/3 perjalanan lah ya, kelihatannya it's okay gitu. Smooth lah. Kalau ada plus minus, kontroversi dikit-dikit oke lah, wajar lah gitu ya. Tapi ini sepertiga akhir ini kan selalu ya. Ada ataupun tanpa VAR ternyata persoalannya sama. Tendensinya sama gitu ya. Walaupun bahkan sebagian udah pakai wasit asing juga. Kemarin beberapa wasit asing udah turun juga di partai-partai penting. Tapi kecurigaan ya ini kan. Pada ya. Ya kayak kentut lah. Baunya kecium tapi bentuknya nggak ada gitu ya. Cuma tetap kita harus kasih apresiasi lah sama keinginannya PSSI dan juga komite wasit yang memang ingin di laga-laga penting itu pakai wasit-wasit asing. Ya, paling nggak willingness-nya ada gitu. Tapi tetap ternyata pada faktanya, ntar harapan nyambung aja ya. Pada faktanya VR itu nggak menjamin semua keputusan itu menyenangkan semua pihak. Ya kan? Mungkin yang paling kalau menyenangkan semua pihak jual es krim ya. Atau jadi badut ya. Itu yang secara umum terjadi sekarang gitu. Tapi kalau gue juga ngelihat tetap apapun itu dalam berbagai aspek, termasuk tadi yang Bang Yuke katakan soal adanya VAR ini tetap main behind the gun sih. Iya. Ya VAR itu kan benda mati. Alat ya. Instrumen. Tetap orang itu yang atau SDM itu yang harus diperbaiki gitu. Walaupun sebenarnya udah ada juga kan aturan-aturan yang mengikuti seperti lead to red card, itu lihat VAR, terus gol nggak gol, offside nggak offside dan sebagainya. Tapi kan untuk memutuskan bahwa wasit ini harus ke VAR atau enggak, review atau enggak kan juga itu satu ini tersendiri. Sama kedua mungkin kalau gue lihat ya, ini agak sedikit random, agak menarik juga tuh kalau kayak di Copa America kalau nggak salah Bang Yuki ya, kalau misalnya VAR review itu diumumin. Iya. Ini mungkin menjadi edukasi juga buat kita, lebih clear gitu loh. Jadi benar yang gue setuju. Bahwa kita edukasi senang. Dan transparansi. Kita senang dengan adanya VAR. Cuman kalau istilah gue tuh kayak anak kecil, rewel. Ya supaya diem dikasih tab mainan. Atau VAR. Ini yang rewel siapa nih? Mancing-mancing bahaya juga nih. Harus ya rewel dong. semua harus dong. Jelas kan? Semua stakeholder kan? Yang pengen sepak bola kita bagus. Penonton juga, pemilik klub juga, pemain juga gitu. Oke, tapi ngomong main behind bagian tadi, emang masih belum cukup cakep ya? Kan udah sempat ada training. Ya faktanya seperti itu ya. Jadi kita kan dihadirkan dalam setiap pertandingan Liga 1 itu VAR ya. Dan wasit-wasit yang memimpin itu selalu ketika mereka ragu dengan sebuah keputusan ataupun juga ada call dari panel, maka dia akan menghentikan pertandingan untuk mereview. Benar. Yang sebenarnya yang hangat kan kemarin Fadli ya. Kejadian Persib lawan Barito. Terus pas gua siaran itu ya, Madura lawan kemarin itu gue lupa tuh. Nah itu lawan Borneo. Kalau yang Persib lawan Barito kan itu yang dipertanyakan kan pelanggaran Murilo sebenarnya terhadap Febri yang cukup keras menurut gue. Tapi kenapa itu nggak di VAR review, nggak di review on field? Sementara yang penyerang Persib Ciro kartu merah. Itu kan manuvernya kan cepet kan? Dan langsung dia review on field. Kan? Kenapa dalam situasi yang ataupun juga case yang sama, yang satu di review on field, yang satu tidak di review on field. Ada treatment yang beda ya? Itu dia. Yang kedua, ini pas gue yang siaran. Jadi pertanyaan juga, ketika... Jadi ngena banget tuh ya? Ngena, karena gue ngalamin Madura lawan Borneo, itu Borneo pertama dapat penalti, wasit tiup penalti.
Ya kan? Kalau wasit tiup balon ulang tahun dong. Nah, terus review on field seperti biasa kan, kalau penalti kan pasti review on field. Kalau misalnya meragukan gitu penaltinya keputusan wasit, di review, oh itu jelas banget, patonya diving, patonya kuning dong. Fair, gue bilang fair, emang diulang-ulang emang itu dia diving, memanfaatkan dia penetrasi, terus dia dideketin, dia lompat gitu. Wasit berarti membatalkan keputusannya. Nah, di adegan dan drama yang sama, Andi Irfan di kubu Madura melakukan situasi yang serupa. Tapi nggak di review on field, langsung tunjuk penalti. Itu rame. Dan saat itu Madura posisinya tertinggal. Dan kan jadi bau-baunya kan, sepertinya nih habis penalti dia bisa gol, skenario-nya nih ya, terus imbang, dapat poin kan. Jadi orang pada curiga gitu dong. Curiga gitu, ya kan. Ini kan gue cuman bercerita alurnya aja ya. Bener enggaknya kontroversi, ya udahlah kalian sendiri nilai lah. Kalau gue saat itu jadi komentator, gue lihat itu ada perbedaan treatment. Nah begitu penalti itu nggak masuk, karena lulinnya juga udah deg-degan, itu detik terakhir. Di blok dong. Pasti nervous dong. Sama Nadio di blok, bola ke tengah, prit abis. Oke. Yang Barito sama Persib, itu harusnya sejujurnya kalau kita ngikutin alur pertandingan tanpa ada ini itu injury time segala macam itu Barito menang. Tapi tiba-tiba Yuswanto itu bunuh diri. Jadinya imbang satu. Seolah-olah kayaknya kan gitu-gitu. Yang kayak itu tuh memang nggak bisa dihindari, suara-suara miring gitu. Karena kok sepertinya kok ya gitu-gitulah. Tapi kan karena ini kejadiannya hampir terus terulang, apalagi di akhir musim, di ujung. Di lap terakhir nih. Di awal-awal sebenarnya agak lumayan. Itu dia gue bilang dari sepertiga sampai 2/3 tuh oke gitu. Terutama soal offside apa segala macam tuh udah hampir nggak kelihatan lah. Tapi entah mengapa di sepertiga terakhir, terutama di tim-tim yang sedang struggling di partai-partai krusial ya, partai di atas atau di bawah ya. Tiba-tiba ada keajaiban gitu. Berarti masuk daftar ini baru 7 keajaiban dunia baru. Ini kayaknya ke-8 sih. 8 ya. Iya. Berarti ini isunya sebenarnya kalau di wasit lebih ke ketelitian, entah itu karena sama ini kalian atau integritas. Sama ini Fadli. Pertama itu soal ketelitian, integritas ya. Karena kan tadi dikatakan oleh Arfa, ujung-ujungnya wasit juga nentuin. Dia mau review on field atau enggak, wasit juga yang nentuin. Benar. Yang kedua, jumlah kamera untuk VR. Angle-nya sedikit. Ini berapa yang dipakai? Gue nggak tahu tuh. Pokoknya cuma nggak selengkap kalau kita lihat di Eropa lah. Paling 2-3 gitu kali ya. Idealnya berapa sih? Wah itu bisa 4 atau 8. Lebih kayaknya ya. Puluhan deh. Dan itu macam-macam kameranya, ultra zoom. Kemarin aja kita kan baru bawain Coppa Italia final kan. Kan lu sendiri kan yang bilang 30 kamera lebih kan. Ya tapi itu di luar VR ya. Di luar VR kan. Artinya ya memang banyak PR yang harus dilakukan baik dari wasit itu sendiri maupun juga perangkat. Dan kalau bicara tadi sedikit soal wasit, kekurang telitian dari wasit dengan keputusan-keputusan yang kurang kan ada 2 persoalan nih. Satu, apakah karena wasitnya kurang capable atau ada faktor yang lain. Nah, ini kan dua-duanya juga perlu pembenahan kan. Benar. Yang paling ngeri yang sebenarnya yang kedua nih. Ya kalau kurang, misalnya dia kurang kemampuan mungkin tinggal diajarin, disekolahin. Apalagi kita udah kerjasama sama Jepang, ada instruktur wasit kan. Harusnya permasalahan itu tereliminasi lah atau berkurang gitu. Ya itu yang kita nggak tahu ya, karena kalau soal pelatih gue lihat sudah agak lumayan nih keperhatian PSSI ya dengan menerapkan standar yang tinggi, APRO di mana-mana. Tapi kok wasit kayaknya nih belum. Ya mungkin harus lebih ditingkatkan lagi supaya mereka juga bisa memanfaatkan teknologi yang sudah dihadirkan yang gue rasa nggak murah ya, nggak 1-2 miliar untuk menghadirkan VAR itu. Puluhan miliar loh. Puluhan ya. Vietnam atau Filipina ya waktu itu mereka awal-awal VAR aja 50 miliaran. Dan itu standar kameranya jumlahnya masih limit batas bawahnya gitu, bukan yang... Soalnya itu yang gue perhatiin terus karena gue sering siaran Liga 1, itu jumlah kamera VAR-nya minim. Jadi ada satu angle di mana yang harusnya ada pengambilan yang lebih kelihatan gitu, ketutup. Berarti kan dia masih kurang atau enggak misalnya tabrakannya gitu, nggak kelihatan. Sudut-sudutnya kan termasuk yang Ciro itu kan dia ketutup sama pergerakan lawan, karena dia begini kan. Kalau agresif enggak, menurut gue ya itu natural karena dia harus melindungi, memprotek dia punya body juga kan. Emang kesannya kan karena VAR itu kalau di slow mo
terkesan itu agresif, dramatis. Iya. Kayak Messi Doro. Dia cuma tak gitu doang. Karena di slow mo, di review on field seolah kayak kayak gitu tuh. Apalagi merah. Apalagi kadang-kadang pemain bingung, kok merah gitu. Iya, benar juga ya. Karena kalau di slow mo itu jadi dramatis. Apalagi ditambahin skor musik kan. Horor ini. Jadi merah. Tapi gue agak ada usulan random sebenarnya. Dan ini sebenarnya udah diterapkan di bulu tangkis. Challenge. Iya. Gue nggak tahu ini kita kan seperti bapak produser kita kan ngalir aja kan. Jadi feel free aja. Iya, kenapa nggak dibikin challenge gitu? Jadi kayak tadi misalnya Bang Yuke bilang ada satu peristiwa yang lu kok nggak review on field nih pelanggarannya nih. Coba lu lihat gitu. Mungkin bisa dites satu pertandingan satu. Jadi lu punya jatah kalau memang benar-benar ada di bagian yang krusial. Itu gitu. Trial and error ya. Satu aja dulu gitu. Satu aja. Jadi jangan hanya wasit yang bisa memutuskan bahwa ada something yang wrong. Ya kubu dari dari dua tim ini kan mungkin bisa juga. Ini hanya sekedar usul, mudah-mudahan dilihat sama. Setuju nggak? Kalau sekarang sih menurut gue udah terlalu banyak ya pertandingan berhenti karena itu. Nah, memang kalau tambah lagi sama Harpa minta makin banyak berhenti pertandingan. Iya, memang itu juga salah satu kendala sih. Dulu tuh kalau siaran makin panjang. Bayarannya sama. Iya, itu dia kan. Tapi emang dulu tuh gue inget banget ya. Dulu gue tuh salah satu orang yang sangat setuju diterapkan video replay zaman dulu. Gue sama kebetulan di tempat ini juga nih sama Mas Titis bilang nggak perlu gitu kan, nggak seru pertandingannya. Pada akhirnya memang gue setuju juga, ada nggak serunya juga ya, Bung. Jadi nggak spontan. Jadi nggak spontan. Jadi nggak manusiawi. Jadi nggak manusiawi, walaupun orang kan, nggak humanis maksudnya. Iya. Humanis Walaupun memang secara keputusan pasti akan lebih akurat, cuman itu benar-benar nggak ganggu ritme. Jadi kalau kita ngomong seperti itu tuh bukan ngikut-ngikut, tapi memang ini kan udah jelas. Kadang-kadang kan offside kita lihat ya. Sebenarnya kalau setengah meter, gue pernah jadi hakim garis juga soalnya. Gitu ya? Iya, walaupun ditarkam. Jadi itu gak kebut tuh istilahnya. Itu nggak gampang. Lu ngambil keputusan di saat yang sama. Nah, cuman karena sekarang dimanja dengan ada VAR, jadi kalau 30 cm, 40 cm lo offside, diemin dulu kan, bisa gitu kan. Padahal sebenarnya kalau memang dia firm, dia yakin, tajam, langsung angkat, selesai cepet pertandingan. Gitu. Jadi ya gitulah, ada plus minusnya. Apalagi benar juga sih kalau ditambah challenge, kelemahannya itu. Kelemahannya lebih sekarang aja injury time bisa 7, 9 gitu kan. Pertandingan banyak berhenti, nggak efektif. Jadi ya kalau gue sih lebih pertama SDM-nya itu pasti harus ditingkatkan dan diperbanyak jumlahnya. Karena Liga 2 kan musim depan juga mau VAR full. Benar. Dan ini sekedar info aja, saat ini tuh sedang berlangsung proses pelatihan selama sebulan lebih. Training ya? Di training di Asiop Training Ground di Sentul. Itu untuk wasit-wasit Liga 2 tuh? Untuk menciptakan wasit-wasit baru juga kan, supaya knowledge mereka tentang pemahaman VAR itu lebih baik lah. Nah itu kan artinya dari sisi PSSI sendiri yang terkait langsung dengan penyiapan kebijakan dan juga SDM sudah bekerja baik nih. Nah sekarang tinggal tekanannya di LIB nih. Nah, karena dia kan operator, kalau PSSI kan cuma regulator. Tapi kan penerapannya segala macam kan masuknya udah ke LIB. Benar. Bagaimana menciptakan SDM yang baik, meningkatkan kualitas misalnya dari sudut pandang kamera, jumlah kamera, karena itu kalau kita lagi ngambil garis nih mahal juga loh kalau misalnya. Ya sekarang udah tuntutan zaman, gimana sama harga yang harus dibayar. Iya, tadi dikatakan sama Harpa dulu kan kayaknya orang ada yang banyak yang nggak perlu lah pakai video review gitu. Tapi ternyata dipakai juga. Karena nggak bisa melawan tuntutan zaman. Dan tuntutan competitiveness itu mendorong supaya ada keterlibatan teknologi karena manusia punya keterbatasan. Betul. Dulu gue masih ingat komentar Colina tuh ketika dicecar tentang kepemimpinan wasit, dia bilang kami cuma punya 2 mata, kalian punya 22 kamera. Mana mungkin kami melawan itu? Dan ada replay, slow motion. Makanya kalau akhirnya dari situ kan muncul kemudian VAR. Makanya kalau gue lagi bawain juga play by play. Sombong. Bang Yuke juga sama dari tadi bilang aku siaran Liga 1 terus gitu ya. Jadi kadang-kadang nih ada satu peristiwa offside atau nggak offside di replay slow motion. Memang salah keputusan wasit. Tapi kalau tipis main wajar lah. Gitu. Nah kadang-kadang. Jadi memang kita kadang-kadang butuh drama itu kan di lapangan. Gitu. Memang itulah. Butuh bumbu-bumbu kayak gitu juga. Menariknya sepak bola memang. Kalau ada VAR dari dulu nggak akan ada gol tangan Tuhan Maradona. Iya, nggak ada golnya itu juga. Itu bukan tangan Tuhan. Tangan setan. Sebagian Tuhan nggak menyuruh lu untuk. Iya kan. Ini sorry ya, ini maksud gue bercanda aja. Dan kalau di takbir. Dan kalau di Inggris, di koran Inggris, dia nggak pernah bilang itu tangan Tuhan. Selalu dia bilang infamous goal. Gol yang istimewa lah ya.
infamous. Oh. Karena itu kan ke gawang Inggris kan. Jadi mereka nggak pernah mau ngakuin. Ya benar kata gue mengafirmasi yang dikatakan Bang Yuke. Masa itu tangan Tuhan lu berbuat kecurangan? Setuju gue. Lu setuju nggak? Ini kan majas ya, bukan arti harfiah ya. Tolong dipahami ya. Jangan baper ya, jangan baper. Karena ada yang ini Maradona marah-marah lagi. Oke, nah ini juga ada beberapa keputusan, ada beberapa keputusan wasit ya yang kontroversial. Kemudian juga ada keputusan sanksi misalnya yang ini juga kontroversial. Termasuk diantaranya adalah Ciro Alves yang akhirnya nggak bisa main di sisa pertandingan Persib di musim ini. Ini sebenarnya karena memang kontraknya habis atau karena sanksi yang akhirnya diberlakukan selain kartu, kemudian Persib banding ya protes tapi malah ditambah hukumannya. Iya sebenarnya sih ngapain lagi protes ya udah juara juga ya. Tapi yang gue denger tuh di belakang entah akurat atau enggak, ntar silakan aja teman-teman untuk koreksi. Katanya ada clash sama Bojan. Siapa? Si Cironya. Oh. Gue nggak tahu bener apa enggak, tapi itu sempat muncul ke permukaan. Sampai saat euforia kan dia nggak pakai baju jersey kan, dia pakai baju biasa kan. Yang pas euforia kemarin dia juara itu kan, yang nahan imbang lawan Barito kan tuh udah langsung juara kan. Terus dia ikut terlibat dia posisinya. Nah katanya gitu. Pantesan si Bojan juga ditanya soal sanksi untuk Ciro, dia nggak mau komentar dengan bilang nanti tapi agak sarkas ya. Gitu. Iya, sarkas. Dia pun bilang itu kan mengacu kepada kasusnya si Yuran kan yang dihukum nggak tahu 1 tahun dengan 25 juta. Tahun dengan denda 25 juta. Iya. Jadi dia ya benar kata Bang Yuke sebenarnya ngapain juga sih diperpanjang. Tapi Mas Yuke, clash-nya masalah apa sih? Aku nggak tahu. Cuman tuh suara-suara dari Boboto aja. Biasanya sih 85-90% bener. 90%. Dan clash-nya ya biasalah pemain sama, kalau menurut gue ya pemain sama pelatih clash biasa. Di ruang ganti ribut atau ada dinamika ya. Biasa kan. Cuma kadang-kadang kan suka dibunga-bungain kan, dibumbu-bumbuin. Itu dari kapan? Itu menjelang akhir. Apalagi Cironya hampir pasti dia nggak akan extend. Karena kan dari sisi umur juga, terus dari tawaran juga. Itu sih lebih yang ke tawaran sih. Karena kan dia udah 36 tahun ya. Mau berapa lama lagi. Dan terus kan yang gue denger Malut mau ambil paket nih David Silva sama Ciro. Itu mah udah jadi omongan itu. Ntar tinggal lihat aja eksekusinya gitu. Oke, pantesan pamitnya itu pas Persib udah mau juara gitu. Ini ada kaitannya nggak? Apa emang udah berasa nih atmosfer hype clash-nya itu? Karena biasanya orang pamit apalagi timnya mau juara kan pasti ditahan dulu gitu. Juara dulu deh. Jangan matahin dulu semangat fans gitu-gitu kan. Ini tiba-tiba ngomong begitu kan jadi kayak aneh gitu. Cuman apakah memang karena dipengaruhi clash tadi? Yang pasti dia menurut gua sebelum benar-benar berakhir kontraknya musim ini sama Persib, dia pasti udah ada pembicaraan. Tapi dia juga pengen untuk nunjukin ini yang terakhir. Gue pengen juga ada dalam tim segala macam. Mungkin pelatih menganggapnya ya udah selesai gitu kan. Gue masih inget dulu Persib juga kejadian waktu Haryono ya. Inget kan? Yang dia bilang luar biasa. Saya apa? Mengundur. Mengundur diri. Saya mengundur. Tapi itu keras juga. Iya, keras banget sih. Itu dia menohok keras ke pelatih Renal Albert. Dibilang sebenarnya kesannya itu gue pengen bertahan tapi Renal nggak mau. Dan itu cuman dia cara bahasanya yang agak random gitu. Mungkin itu juga kalau sedikit bicara itu ada area yang bisa juga kita bicarakan ya soal public speaking itu kan penting. Oke lah, pemain punya keresahan soal hari. Gue nonton itu kaget gue bener. Gue nggak pernah. Dikasih mic dia ngomong lah ya. Ngomong tapi langsung hening gitu. Perpisahannya jadi. Terus pinternya kameramennya begitu dia ngomong, saya sebenarnya masih mau di sini. Tapi pelatih tidak menginginkan saya. Kamera ke arah Renal Albert masuk tuh kamera gue bilang gila. Ya itu kan ada hal-hal yang boleh kita sampaikan ke publik. Di umum ada yang enggak. Ada juga yang cukup diselesaikan. Iya kasarnya gini deh, lu ruang ganti, maki-makian, kalau perlu pukul-pukulan, udah di ruang ganti. Biasa. Iya, kan ada yang Pamio mengatakan what happened in the locker room stays in the locker room gitu. Jadi di luar lu harus tetap ya normal aja. Setelah 2-3 tahun muncul tuh videonya. Kayak Ronaldo marah-marah banting. Ini Liga Champions. Tapi kalau gitu nggak masalah dong, udah lewat. Ronaldo udah nggak di situ kan. Nonton itu mungkin ketawa. Terus atau inilah Roy Keane sama Vieira kan yang malah akhirnya dia bikin gimmick-gimmick ketemu lagi kayak begini.
Toh juga banyak momen-momen kayak gitu akhirnya diungkap di autobiografi. Iya, dan malah jadi cerita-cerita menarik gitu. Iya. Jadi bahan jualan juga. Nah, tadi kan udah disebut tuh Yoran Fernandes yang akhirnya dihukum gara-gara kritik sepak bola Indonesia. Hukumannya adalah 1 tahun, tidak boleh beraktivitas ya di Indonesia dan juga denda 25 juta rupiah. Sanksi yang proporsional, objektif atau? Iya, kalau 1 tahun sih kelamaan ya menurut gue. Cuma kan yang perlu dipertimbangkan apakah kontraknya dengan PSM masih ada tahun lagi atau memang ini yang terakhir. Cuman dia kan kalau dengan begitu terancam nggak bisa main lagi di Liga Indonesia untuk musim berikutnya kan. Jadi sebetulnya Yuran itu mengunggah ciutannya kemudian emosinya memang itu lebih bersifat individu ya, maksudnya emosional. Tapi setelah itu kan langsung diikuti oleh permohonan maafnya dia kan. Cuma kan yang di-capture oleh Komdis ini adalah ciutan pertamanya kan. Karena bahwa ada kata-kata korupsi segala itu. Jadi emang itu sangat berat menurut gua. Tapi ini karena sifatnya spontan, kemudian dia memintakan maaf kan. Maksud gua harusnya dari Komdis ini juga jangan emosional juga hukumannya. Itu kan kesannya toh sudah minta maaf gitu gitu kan. Tinggal dibina sebetulnya. Dibina. Dan sebelumnya kan Pak Erik juga udah bilang kan kalau memang ada pemain yang nggak betah ya udah nggak usah di sini. Tapi sebenarnya agak nyayap juga tuh kalimatnya beliau ya. Agak nyayap. Dia kan sekaligus nyindir juga. Kalau lu kan tinggal di sini, cari nafkah di sini. Ya istilahnya gini, lu jangan ngotorin tempat makan sendiri. Jangan lu ngeludahin sumur yang lu timba air setiap hari. Kira-kira kan gitu. Nah, itu kan Pak Erik kan sebenarnya udah ngasih isyarat ya, lu kalau nggak suka udah nggak usah ngoceh-ngoceh, lu keluar aja cari lagi di tempat lain gitu kan. Benar. Dan kalau gue bilang sih ya terlalu keras. Menjurus kejam malah kalau menurut gue ya. Gitu ya. 1 tahun dia kan bukannya melakukan misalnya kriminal atau mungkin dia kriminal dan lain-lain atau mungkin misalnya match fixing itu kan kalau match fixing gak ada ampun lah. Udah fatal ya. Udah fatal gitu loh. Dan betul tadi yang dikatakan Bang Yuki dia juga udah minta maaf. Cuman yang gue sorotin juga ada 2 statement yang berlawanan terkait regulasi dari dari federasi lah. Di awal-awal dikatakan bahwa dalam tanda kutip seperti menyuruh lah PT LIB untuk memberikan hukuman yang keras gitu kan. Tapi terakhir kemudian dikatakan bahwa itu bukan domainnya mereka begitu loh. Ini kan juga mesti diperjelas. Tapi ya udahlah, kalau menurut gue sih kita sempat off air juga ngobrol ya, kalau memang ada apa yang disampaikan panggil orangnya. Bro jangan begitulah. Kalau emang ada kurang ngomong ke kita. Ya udah lu gue denda. Sanksi kode etik kalau di DPR mungkin ya seperti itu ya. Karena memang lu juga harusnya nyampeinnya lebih baik lagi. Oke, tapi yang perlu katakan mungkin ada benernya juga nih gitu. Paling seperti itu lah. Kalau dulu sih itu Fadli kalau dulu ya, biasanya kalau pemain-pemain yang berkasus itu dipanggil dulu, sidang dulu. Sidang dulu ya. Mungkin karena nih pertandingannya maraton kali ya, nggak ada waktu manggil ya, jadinya akhirnya udah berdasarkan fakta digital. Tapi ini kalau nggak salah ya, masuknya pelanggaran dari Yuran itu pasal 59 ayat 2 Jungto pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2013. Nggak sampai setahun itu. Jadi Yuran dinilai melanggar tentang perilaku yang menghina dan penerapan prinsip. Jadi sanksinya itu tidak boleh atau larangan beraktivitas yang terkait dengan sepak bola sekurang-kurangnya 3 bulan. Dan sanksi denda sekurang-kurangnya sebesar 25 juta rupiah. Sekurang-kurangnya berarti berarti bisa lebih maksimalnya berarti ini ya yang diambil ya. Sekurang-kurangnya 3 bulan berarti minimum kan? Minimal. Berarti itu ngeri bisa 100 tahun. Bisa. Cuman maksudnya gini. Bisa seumur hidup loh. Cuman maksudnya gini, kalau misalnya ini kan masih banding katanya ya. Kalau misalnya sudah habis masa hukuman terus Yuran masih pengen main, kira-kira masih ada klub yang mau nambah? Nah ini kan benar, secara regulasi dia boleh main lagi misalnya, udah lewat hukumannya. Tapi apa klub itu kemudian berani? Mau. Iya kan takut juga, ini barang agak panas juga nih. Gitu. Jadi itu yang gue bilang ya terlalu kejam. Tergantung agennya kali ya? Bisa ngelobinya ya? Kalau gue bilang sih Yuran dari konteks kebutuhan tim, itu dia banyak diingini orang, banyak diingini tim. Jadi kalau dia udah lepas dari hukumannya, asal dia tetap bermain ya, entah dia di Thailand atau kalau misalnya dia nggak di sini gitu ya. Itu pemain yang unik menurut gua. Dan dia tipikal yang memang dibutuhin oleh sepak bola kita. Dan besar, terus bisa bikin gol, terlepas dari attitude-nya. Dan dia bisa suara tinggi ya. Vokal. Yuran Yunita. Gitu sih. Kalau inget dia yang Mariko tuh ya. Yang
duel ya. Duel itu Rico-nya. Beda banget ya. Beda banget ya. Tapi ya betul secara kualitas dia ada dan kalau gue bilang kita kan nggak tahu nih masih menunggu hukumannya ya seperti apa. Gue yakin dikurangin. Gue yakin banget dikurangin. Karena APPI juga udah membuat pembelaan kan buat Yuran kan. Jadi gue kira dengan tekanan-tekanan masyarakat dan melihat fakta bahwa sepak bola kita memang belum sempurna, apa yang dikatakan Yuran mungkin sebagian bisa menjadi introspeksi buat federasi. Jadi apa namanya bandingnya itu seyogianya memang dipertimbangkan untuk dipenuhi. Karena juga ada banding yang malah ditambahin. Oke. Nah ini juga ada insiden juga ketika Arema lawan Persik Alfarizi mukul Ze Valente ya di tengah lapangan. Kirain yang ini yang busnya. Yang lemparan. Iya, gue juga pikirin itu ada juga tuh. Tapi maksudnya insiden ini di lapangan berat mana sih kalau misalnya ditimbang ya, yang statement di sosmed dengan pemukulan misalnya? Waduh, ini mesti baca lagi ke statuta dan aturan sebenarnya sih kalau ini. Gak secara ini aja. Kalau secara fisik ya lebih sedep yang di lapangan lah kan dipukul kan. Tapi kalau secara impact yang Yuran kan. Karena itu prinsip kan. Iya prinsip dan ucapan dan digaungkan oleh media massa. Semua orang bisa lihat. Kalau bicara letter luck begitu secara aturan gue yakin pasti yang Yuran itu lebih implikasinya lebih besar ya. Iya.